Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik, untuk hari ini kita kembali belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau disingkat dengan SKI. Untuk hari ini kita belajar tentang kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah atau kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat Arab jahiliyah atau sebelum Islam. Oke, ini ada gambar kota Mekah dan Ka'bah sejak zaman dahulu sampai sekarang. Lihat Ka'bah zaman dulu itu berada di tengah-tengah padang pasir ya, dan bangunan-bangunan yang merupakan rumah ya, kelihatan padang pasirnya, tidak ada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Dan mulai ada bangunannya ya, bangunan di sekitar Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Dan sampai sekarang justru Ka'bahnya tidak kelihatan ya. Yang kelihatan adalah hotel-hotel dan gedung-gedung yang tinggi, sehingga Ka'bahnya tidak kelihatan. Baik, sebelum kita mulai mempelajari agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab jahiliyah, kita harus tahu dulu bahwa di Jazirah Arab itu ada satu tempat yang terkenal, namanya Makkah atau kota Makkah. Kota Makkah itu adalah kota tua di Jazirah Arab yang tanahnya sangat tandus. Jadi di sana tidak ada tumbuhan atau pepohonan karena tanahnya sangat tandus dan sulit untuk mendapatkan air. Kemudian kota Mekah itu tempat Nabi Ibrahim membesarkan putranya, yaitu Nabi Ismail. Jadi ketika Ismail baru lahir, ibunya mencari-cari air tapi tidak mendapatkannya, yaitu di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa sekitar yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Kemudian kota Makkah disebut tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena tidak boleh dimasuki orang yang bukan muslim. Ya. Kemudian kota Makkah tersebut ada suatu bangunan namanya Ka'bah. Ya, terdapat Ka'bah yang dibangun dulunya oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sekarang Ka'bah itu terletak di dalam Masjidil Haram. Jadi sejak sebelum Islam, kota Makkah itu atau Ka'bah ini ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab, baik dari luar maupun dalam kota Makkah tersebut. Tujuannya apa? Mereka tujuannya baik untuk beribadah haji bagi pengikut ajaran Nabi Ibrahim maupun mereka yang datang untuk berdagang, dan hanya mereka untuk singgah beristirahat di kota Makkah tersebut. Jadi kenapa kota Ka'bah atau kota Makkah atau Ka'bah ini banyak dikunjungi oleh orang-orang? Karena ada bangunan, yaitu bangunan Ka'bah sebagai peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, salah satu ajaran Nabi Ibrahim yang mereka anut. Dan ada satu lagi yang mereka sangat tertarik sehingga mereka berkunjung di kota Mekah, karena ada sumber air yang tidak pernah kering sampai sekarang. Apa itu? Yaitu sumber air Zam-Zam namanya. Baik, kita lanjutkan. Kalau berbicara dengan atau tentang
agama yang dipercaya oleh masyarakat jahiliyah, sebetulnya masyarakat jahiliyah itu sebelum Islam itu sudah mengenal nama Allah, yaitu sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail. Kemudian perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail yang membuahkan sebuah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara. Apa itu? Seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban dan ibadah haji. Itulah ajaran dan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim. Berawal dari seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai ini seorang pembesar suku Huza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam. Awalnya dia melihat di kota Syam banyak orang yang melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkan di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan ajaran Nabi Ibrahim atau ajaran Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim oleh Amr bin Luhai. Karena Amr bin Luhai sudah merubah atau melakukan penyimpangan ajaran Nabi Ibrahim sehingga mereka banyak melakukan penyembahan berhala. Baik, sekarang apa saja agama atau kepercayaan atau jenis pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam? 1. Mereka menyembah berhala. Berhala ini terbuat dari kayu, batu, logam, atau dari benda lain sesuai dengan kesenangan pembuatnya. Kemudian kepercayaan ini yaitu menyembah berhala, itu mereka meyakini bahwa berhala itu mendapatkan rezeki, kebahagiaan, dan keselamatan. Jadi asal mulanya ada penyembahan berhala itu seperti tadi sudah disampaikan, yaitu bermula dari seorang Bani Huza'ah yang namanya Amr bin Luhai. Dia membawa berhala besar dari daerah Balqa, yaitu negeri Syria. Berhala itu berbentuk manusia dan diberi nama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah untuk disembah. Kemudian perbuatan Amr bin Luhai itu diikuti oleh masyarakat lainnya. Di setiap kabilah atau suku memiliki berhala masing-masing. Jumlah berhala yang ada di dekat Ka'bah itu jumlahnya 360 berhala. Adapun nama-nama berhala yang paling utama, yang paling besar itu ada 4. 1. Hubal diletakkan di dalam Ka'bah, kemudian Lata diletakkan di daerah Thaif, kemudian Uzza itu diletakkan di Wadi Nakhlah, dan Hizaz dan Manat itu diletakkan di kota Yastrib. Kemudian penyembahan berikutnya yaitu penyembahan kepada dewa. Jadi di antara mereka juga ada yang menyembah dewa selain berhala. Adapun cara pemujaannya mereka terhadap dewa itu dengan menyajikan kurban berupa hewan ternak. Apabila mereka akan melakukan suatu pekerjaan yang penting, mereka pergi ke Ka'bah dengan membawa kurban tersebut.
Kemudian mereka menanyakan peruntungan nasibnya kepada dewanya, yaitu melalui para tukang ramal atau dukun yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian penyembahan berikutnya adalah mereka juga ada yang menyembah bintang. Adapun cara pemujaannya kepada bintang itu, kalau pada malam hari mereka menyembah kepada bintang dan bulan, sedangkan pada siang hari mereka menyembah kepada matahari, dan mereka cara mengadahkan tangan mereka ke langit sambil memohon agar mereka diberi rezeki dan keselamatan. Kemudian ada juga yang menyembah malaikat. Adapun cara pemujaannya, mereka meyakini bahwa malaikat adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti kepada Tuhan. Kemudian ada juga yang menyembah kepada jin, roh, dan hantu. Adapun cara pemujaannya itu sama caranya dengan menyembah kepada dewa, yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Dengan kurbannya agar jin, roh, dan hantu ini menyelamatkan mereka dari bencana dan mereka tidak mengganggu dalam kehidupan mereka. Itulah agama atau kepercayaan mereka, masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam. Tapi perlu kita ketahui bahwa meskipun mereka atau orang-orang jahiliyah berbeda-beda dalam penyembahan kepada Tuhannya, tapi mereka tetap memuliakan Ka'bah sebagai rumah suci. Jadi Ka'bah yang ada di kota Mekah itu semuanya orang Arab jahiliyah itu mensucikannya, menghormatinya Ka'bah tersebut, karena sebagai peninggalan nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi setiap tahun mereka berdatangan ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam agama Islam, agama yang kita yakini, ya, bahwa tidak dikenal dengan namanya berhala dan dewa, apalagi menyembahnya. Nah, kita harus menjauhinya, harus menghindari dan menjauhkan dari penyembahan berhala dan dewa, karena itu perbuatan syirik. Jadi hanya Allah lah yang wajib kita sembah, karena Allah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah, maka manusialah yang wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang mereka sembah, mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah putra-putrinya Tuhan, maka mereka menyembahnya. Adapun keyakinan kita sebagai orang Islam bahwa malaikat adalah diciptakan dari cahaya oleh Allah, adapun jin dan setan itu diciptakan dari api, dan benda-benda yang ada di langit itu semuanya tidak patut kita sembah, karena semuanya adalah ciptaan Allah. Yang patut kita sembah adalah yang Maha Pencipta alam semesta ini, yang semua diciptakan oleh Allah, baik malaikat, jin, ya, dan benda-benda yang ada di langit. Jadi tidak patut kita sembah. Kemudian sekali lagi, perbuatan dan kebiasaan orang jahiliyah itu tidak patut kita tiru.
kita harus menjauhinya, tidak melakukannya dan tidak boleh mengikutinya. Bahkan kita harus menghindarinya jauh-jauh. Itulah pelajaran hari ini, pelajaran SKI hari ini tentang kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa minggu depan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.